Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratil hami malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di level kedua ini. Kita akan melanjutkan, kalau bukunya itu masih buku Al-Munir 1, cuma ini levelnya level kedua begitu. Afwan sebentar. Saya betulkan dulu posisinya. Nah, jadi mungkin yang ada yang punya bukunya masih digunakan buku Al-Munir buku 1 ya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan melanjutkan isim ya, dilihat dari aspek yang lain. Gitu. Jadi kan eh, pembagian itu harus ada aspek pembagiannya gitu. Seperti misalnya kita bicara manusia, itu dia bisa dibagi ke dalam berbagai macam pembagian kan, tinggal lihat aspeknya gitu. Manusia misalnya dilihat dari rasnya, kan ada ras kulit putih, kulit hitam, sawo matang dan sebagainya. Manusia dilihat dari aspek misalnya eh, apa namanya, misalnya kekayaannya, umpama begitu, ataupun dari aspek agamanya, kepercayaannya, ataupun dari aspek usianya, macam-macam gitu. Jadi satu sosok itu bisa dilihat dari berbagai sudut gitu. Nah, isim juga begitu. Yang kemarin kita bahas itu dilihat dari aspek i'rabnya, perubahan akhirnya. Nah, dia dibagi dua. Ada isim yang mu'rab, ya, berubah akhirnya. Ada isim yang mabni, tidak berubah akhirnya. Gitu. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, dan itu sudah kita pelajari. Isim yang mu'rab ada 5. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir 5 gitu. Sedangkan yang mabni ada 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mabni ada 1, yaitu isim domir saja, kata ganti saja gitu. Sekarang kita ingin melihat isim dilihat dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, yaitu dilihat dari aspek umum dan khususnya gitu. Ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu isim yang spesifik khusus merujuk kepada sosok tertentu, kepada pribadi tertentu. Itu namanya ma'rifat. Ya. Kalau nakiroh itu sangat umum, sangat luas gitu. Nah, itu namanya nakiroh. Nah, itu dilihat dari sudut umum dan khususnya. Ya. Kemudian dilihat dari aspek gendernya. Nah, ada mudzakkar isim untuk laki-laki, ada muannas isim untuk perempuan. Seperti itu. Kalau dilihat dari aspek i'rabnya sudah selesai. Sudah selesai kita pelajari di level 1. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi yang lain. Ya, kita lihat di sini. Dari sisi umum khususnya ada ma'rifat, ada nakiroh. Ya, kita mulai dari isim yang nakiroh. Nakiroh itu umum sifatnya. Isim nakiroh itu isim yang mencakup semua jenisnya. Misalnya masjidun, sebuah masjid. Nah, misalnya ada ungkapan yusolli, sholat.
Yusolli, sholat. Zaidun, Zaid. Saya kasih harokat fi. Masjidin, di sebuah masjid. Nah, ini karena di sini sifatnya umum, dia tidak ditentukan masjid apa. Si pembicara tidak menyebutkan. Dari sebuah masjid berarti mungkin Masjid Baitur Rahman, mungkin Masjid Istiqlal, mungkin Masjid Nabawi, mungkin semua masjid mungkin gitu. Jadi dimungkinkan semua masjid itu eh, apa namanya adalah yang dimaksud dalam ungkapan ini gitu. Jadi fi masjidin, di sebuah masjid, tidak ditentukan oleh si pembicara. Itu namanya nakiroh gitu. Berbeda dengan ma'rifat. Kalau ma'rifat itu isim yang kebalikannya, dia itu spesifik merujuk kepada sosok yang pasti, merujuk kepada apa namanya objek yang pasti. Misalnya kita mengatakan al masjidu, masjid itu. Maksudnya si pembicara dengan ditambahkan al, dia itu sudah memaksudkan masjidnya masjid apa dalam pikirannya, dalam hatinya. Walaupun dia tidak menyebutkan namanya dalam ucapan, tapi dengan adanya al itu, si lawan bicara tahu, oh ini pembicara ini memaksudkan masjid tertentu gitu. Nah, gitu. Jadi al masjidu berarti masjid itu. Gitu. Kalau masjidun sebuah masjid belum pasti. Gitu. Berarti kalau masjidun nakirah, kalau al masjidu ma'rifat. Nakirah umum, kalau ma'rifat spesifik, khusus, tertentu. Merujuk kepada satu objek tertentu. Gitu. Nah, jangan bilang objek, kita takutnya tertukar dengan maf'ul bi. Merujuk kepada satu sosok atau zat tertentu. Begitu. Saya difahami antara Insya ma'rifat. Allah. Nah, sekarang kita akan menguraikan kategori-kategori isim yang marifat. Gitu. Isim yang marifat itu berarti spesifik merujuk kepada zat yang tertentu. Nah, berarti kalau tidak ada di kategori ini berarti nakiroh. Apa saja yang marifat? Yang pertama isim domir. Isim domir, kata ganti, itu semuanya marifat. Khusus, spesifik, merujuk kepada sosok tertentu. Kalau saya bilang anta, berarti sosok yang ada di hadapan saya. Gitu. Kalau saya bilang huwa, dia, saya sudah harus memaksudkan dia itu yang mana, siapa. Gitu. Apakah dia itu si A atau si B atau si C, kan harus pasti siapa dia itu. Saya bilang tolong panggilkan dia, ya kan? Misalnya ud'u huwa, panggilkan dia. Gitu. Si lawan bicara pasti bertanya, man huwa? Dia itu siapa? Saya tidak mungkin mengatakan huwa. Dia itu ya dia. Tidak mungkin. Pasti saya memaksudkan dia itu yang itu tuh. Yang rambutnya cepak misalnya begitu kan. Dia itu tuh, yang itu, yang bajunya begini. Nah, dia yang begini. Nah, itu kan pasti spesifik. Jadi isim domir itu semuanya marifat gitu. Silakan yang izin. Gitu. Semua mau domir munfasil yang terpisah ataupun yang muttasil yang tersambung, itu semuanya makrifat khusus gitu. Yang kedua isim alam. Isim alam itu identitas. Isim alam. Isim alam itu ada beberapa kategori. Ya, yang pertama misalnya nama orang. Itu marifat. Isim alam itu kategori marifat khusus. Kalau saya manggil Zaid, nah berarti yang saya maksudkan adalah Zaid yang itu. Saya manggil Muhammad, berarti bukan Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Saya memaksudkan Muhammad. Saya panggil ya Muhammad, hai Muhammad. Berarti spesifik nama itu, ma'rifat. Walaupun tidak ada alif lamnya, tapi dia ma'rifat karena dia spesifik.
Saya menyebut Zaid berarti merujuk kepada sosok itu. Muhammad merujuk pada sosok itu. Gitu. Misalnya dan lain-lain ya, semua nama orang. Fatimah, Ruqayyah, Maryam. Yang kedua nama binatang juga marifat, dia kategori isim alam. Ya, misalnya ada kucing, saya kasih nama Pusi, ya. Cuma orang Arab tidak bisa bilang pak gitu, dia bilangnya bak, Pusi. Ya, bapak dia bilang baba. Nah, gitu. Kemudian misalnya, silakan yang baru masuk. Waalaikumsalam. Kemudian misalnya apa? Misalnya Pakistan, dia bilang Pakistan. Ya, itu menyimpang saja. Jadi dalam makhraj itu orang Arab tidak bisa bilang pak, dia bilang jadi ba. Nah, seperti kucing misalnya dinamai pusi atau busi, orang Arab bilang busi. Nah, berarti dia marifat. Kata busi ini marifat karena merujuk kepada kucing yang dinamai itu, gitu. Ya, misalnya apalagi misalnya Fulan punya domba gitu ya, domba kesayangan. Nah, dikasih nama siapa gitu. Nah, itu marifat. Gitu. Saya kasih nama si Ebot misalnya gitu dombanya. Nah, itu berarti kalau kita nyebut Ebot, berarti itu marifat. Karena merujuk kepada domba itu. Nah, gitu ya, jadi spesifik gitu. Yang ketiga nama daerah. Semua nama daerah marifat. Dimasqo, Dimasku, Damaskus, Misr, Mesir, Indonesia, Malaysia, ataupun yang daerah lokal sekalipun gitu ya, itu makrifat. Ini kategori kedua. Nah, isim alam. Isim alam itu marifat atau tertentu atau spesifik merujuk kepada sosok tertentu ataupun benda tertentu. Ini isim domir, marifat. Isim alam, marifat. Yang ketiga yang marifat mana lagi? Yang marifat adalah isim yang diberikan alif dan lam. Itu marifat. Kalau kitabun sebuah buku, misalnya saya tidak pakai alif lam, kitabun sebuah buku. Nah, itu nakiroh umum gitu. Nah, jadi saya hanya mengatakan sebuah buku. Mungkin buku tentang sejarah kah, mungkin buku tentang ekonomi kah, politik kah, komik kah, dan sebagainya. Karena saya mengatakan kitabun sebuah buku. Berbeda dengan saya mengatakan al-kitabu, buku itu. Nah, itu sudah spesifik merujuk kepada eh, buku yang dimaksud itu tertentu. Al-kitabu, buku itu. Al-baitu, rumah itu. Al-qalamu, pulpen itu. Dan seterusnya. Nah, ini, jadi saya ulang, isimnya marifat yang spesifik, yang merujuk pada zat atau sosok atau benda tertentu. Yang pertama, isim domir, kata ganti, itu marifat. Yang kedua, isim alam, ya, nama atau identitas, yaitu nama orang atau nama daerah ataupun tadi itu nama binatang. Gitu. Nah, itu marifat. Nah, yang ketiga, isim yang diberikan al. Al-kitabu, al-qalamu, al-masjidu, itu marifat. Yang keempat, isim yang mudhaf. Kita sudah belajar mudhaf ilaih ya. Semoga tidak lupa. Isim yang mudhaf ya. Di mana mudhaf ilaihnya itu isim yang marifat. Nah, misalnya begini. Baitu, rumah. Bait. Baitu, rumah, marifat atau nakiroh? Coba. Nakiro. Nakiro. Nakiroh. Nakiro. Nakiro. Masih sangat umum. Tidak. Baitu itu bukan kata ganti. Bukan nama orang. Bukan nama daerah. Bukan nama binatang. Tidak ada alnya. Nakiroh. Tapi kalau dia jadi mudhaf, saya kasih mudhaf ilaih. Domir, kak, rumah kamu. Kak, kamu, kak ini marifat atau nakiroh?
Makrifat. Marifat. Benar. Ma'rifat karena domir kata ganti. Nah, maka si baitu ini terbawa jadi ma'rifat. Gitu. Jadi kategori yang keempat ya dari isim ma'rifat adalah isim yang dia menjadi mudhof, yang mana mudhof ilaihnya itu isim ma'rifat. Nah, berarti kan rumah kamu, itu ma'rifat kamu, rumah kamu. Oh, berarti bukan rumahnya si Fulan, bukannya rumah si A, rumah si B, bukan rumah si C, rumah kamu. Gitu. Berarti ma'rifat. Nah, contoh lagi, baitu ma'rifat. Misalnya saya bilang rumahnya Zaid, Zaidin. Zaid ma'rifat nakirah. Makrifat. Ma'rifat. Alam. Karena alam, nama orang. Zaid itu. Maka si baitu ini terbawa ma'rifat. Karena mudhof ilaihnya isimnya ma'rifat. Baitu Zaidin, rumahnya Zaid. Ah, berarti rumahnya Zaid, berarti bukan rumahnya Ali, bukan rumahnya Muhammad, bukan rumahnya Abu Bakar, bukan rumahnya Umar. Ma'rifat spesifik, mengerucut kepada satu sosok gitu atau satu zat gitu ya. Itu namanya isim ma'rifat. Nah, jadi kategori terakhir isim yang jadi mudhof yang mana mudhof ilaihnya isim ma'rifat. Nah, jadi isim tersebut jadi terbawa ma'rifat. Nah, baitu ini nakiroh gitu. Tadi dikasih Zaid, baitunya jadi terbawa ma'rifat. Karena jadi satu rangkaian gitu dengan mudhof ilaihnya. Misalnya rumah, misalnya afwan. Misalnya rumah menteri, baitu wazirin, rumah menteri. Marifat nakirah, rumah seorang menteri. Nakiro. Marifat. Ah, Marifat. wazir, wazir nakirah. Wazir bukan kata ganti, menteri. Wazir bukan kata ganti, bukan domir, bukan nama orang, ya kan? Bukan nama daerah, bukan nama binatang. Tidak ada alif lam. Nakirah. Ah, rumah seorang menteri. Nah, berarti si baitu ini jadi nakiroh, tidak jadi marifat. Kenapa? Karena mudhof ilaihnya nakiroh. Rumah seorang menteri. Berarti mungkin saja ini rumahnya Menteri Pertahanan, mungkin rumahnya Menteri Ekonomi, mungkin rumahnya Menteri Pendidikan, mungkin rumahnya dan seterusnya. Ini Bagaimana dengan, maaf Ustadz, bagaimana dengan nama orang yang tadi juga ada tanwinnya? Karena selama bukanlah ini kita tahu makrifat itu awalannya dikasih al. tidak. Lihat saya ulang lagi ya. Kategori marifat yang pertama isim domir. Iya, Kata ganti semuanya marifat. Kata ganti ada alnya tidak, Bu? kata ganti Enggak ada. Tidak ada. enggak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Tidak ada alnya, Enggak ada. tapi dia marifat. Dia merujuk kepada sosok yang spesifik. Kalau saya bilang anta, kamu, ya mesti yang saya maksud adalah sosok yang di hadapan saya. Gitu. Spesifik. Gitu. Kata ganti itu gitu. Kalau saya bilang dia, huwa, itu saya harus tahu maksudnya dia itu yang mana. Apakah dia yang rambutnya pendek kah? Apakah dia itu yang namanya si Fulan kah? Apakah dia itu yang tinggalnya di dekat rumah saya kah? Dan saya itu ketika mengatakan dia itu mesti otomatis harus saya maksudkan dianya itu siapa? Wah, dia, gitu kan? Nah, jadi kata ganti adalah kategori pertama dari isim ma'rifat. Satu. Yang kedua, isim yang marifat. Isim yang spesifik merujuk kepada sosok tertentu adalah isim alam. Isim alam itu nama. Nah, isim alam itu nama itu yang pertama nama orang. Nama orang itu marifat. Marifat spesifik. Kalau saya bilang Zaid, ya Zaid. Berarti saya maksudkan kepada sosok yang satu orang itu Zaid. Gitu. Ya, Saya, walaupun dia ada tanwin, tapi walaupun termasuk ada mereka. tanwin. Marifat. Ya. Jadi kalau marifat tidak bisa dikasih tanwin karena nanti afwan. Kalau marifat sudah tidak bisa dikasih alif lam karena nanti jadi
jadi alif lam itu tidak berguna gitu kan. Alif lam itu berfungsi untuk menjadikan marifat. Mm-mm. Nah, ini sudah marifat. Makanya tidak bisa dikasih alif lam. Tapi nggak apa-apa dia pakai tanwin. Tidak apa-apa. Bukan tanwin itu bukan satu sebab dia nakiroh, bukan. Oh, Mafhum? Itu. Zaid, Muhammad, Aliyun, yang ibu fokuskan ke nama orangnya, bukan masalah tanwin atau alif lamnya. oh gitu ya ya. Kalau dia nama orang, marifat gitu. Mafhum? Insya Allah. Gitu. Apalagi yang marifat selain nama orang, nama binatang. Ada binatang misalnya kucing, kita kasih nama Pusi, dia marifat. Ada kucing kita kasih nama apa gitu, dia marifat berarti. Kalau saya bilang Pusi, berarti yang saya maksud adalah kucing yang saya kasih nama itu. Marifat spesifik gitu. Yang ketiga nama daerah. Dimashq, Misr, Indonesia, Malaysia, Bandung, misalnya Makassar, misalnya Aceh. Nah, itu marifat. Itu karena merujuk kepada satu zat ataupun satu yang dituju itu tertentu gitu. Yang dimaksud itu tertentu. Nah, itu kategori kedua. Kategori pertama kata ganti marifat. Meskipun tidak pakai alif lam, kalau itu kata ganti marifat. Kedua isim alam, nama, meskipun tidak pakai alif lam, kalau itu nama marifat, nama orang, nama daerah, nama binatang, marifat. Oh. Yang ketiga, kategori marifat adalah isim yang diberikan al. Ini juga marifat. Al-kitabu, al-qalamu, al-baitu, marifat. Mafhum? Yang ketiga. Yang keempat, ada pertanyaan tiga kategori ini. Hafalkan tuh. Isim domir, marifat. Isim alam, nama, nama orang, nama daerah, nama binatang, marifat. Terus isim yang diberikan al, marifat. Gitu. Ustaz, Hmm? kalau isim isyarah masuknya yang mana Ustaz? Kita belum belajar isim isyarah. Kita baru belajar isim domir, isim yang mabni. Belum gitu. Jadi belum dimasukkan. Itu nanti di level berikutnya. Seperti itu. Ada lagi? Nah, yang keempat, isim yang menjadi mudhof. Dengan ketentuan apa? Mudhof ilaihnya harus marifat. Mudhof ilaihnya itu isim yang di atas itu tadi. Entah itu nama orang, entah itu kata ganti, entah itu isim yang ada alif lamnya, itu mudhof ilaihnya. Maka si mudhof ini jadi marifat. Seperti baituka, rumah kamu. Nah, baitu rumah nakirah. Tapi karena dia menjadi mudhof, yang mana mudhof ilaihnya kata ganti, baituka, rumah kamu. Nah, maka baitu itu jadi ma'rifat. Saya difahami? Insyaallah. Insyaallah. Ada pertanyaan? Oh, perlu diulang? Nanti saya coba kita bikin. Nah, di luar kategori itu berarti nakiroh. Nah, sekarang saya mau tanya, ini marifat atau nakiroh? Marifat atau nakiroh? Marifat. Marifat. Makrifat. Itu Allah itu ma'rifat spesifik itu, bahkan ma'rifatnya ma'rifat yang paling ma'rifat di alam semesta itu Allah, yang paling spesifik di alam semesta itu Allah, karena Allah itu sendiri. Nah, Allah, jadi kita ini makhluk ini bayang-bayangnya Allah gitu, artinya menunjukkan keberadaan Allah. Nah, hakikatnya kita ini tidak ada, Allah saja sendiri yang ada. Dibilang ada itu hanya pinjaman kata saja. Saya ada.
pinjaman kata saja ada dalam tanda kutip. Hakikatnya nggak ada. Gitu. Gitu kan? Nah, maka Allah itu ma'rifat yang paling ma'rifat. Tuh, seperti itu. Sama. Contoh lagi. Tapi ini eh ya, ada satu kisah ya. Imam Sibawai itu imamnya ilmu bahasa Arab. Kalau di dalam hadis itu selevel dengan Imam Bukhari dalam hadis. Kalau dia dalam fikih itu setara seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad gitu. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, Imam Sibawai. Ada ulama mengatakan usianya 32 tahun Imam Sibawai. Muda sekali, tapi jadi rujukan orang Arab di dalam ilmu bahasa Arab, sedangkan beliau sendiri orang Persia. Orang Persia. Persia itu yang tan ya. Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Nah, lalu beliau itu meninggal. Nah, murid beliau Kutrub itu salah satu muridnya beliau yang senantiasa setia belajar kepada beliau, bermimpi. Nah, mimpi ketemu Imam Sibawi. Kata beliau, "Madza fa'alallahu bika?" Kepada Imam Sibawi. Wahai guru, apa yang telah Allah perlakukan kepadamu? Itu sampai ada kitabnya. Ada kitab judulnya Madza fa'alallahu bika. Jadi mimpi-mimpi orang-orang soleh bertemu para pendahulu yang telah meninggal, lalu dia bertanya, "Madza fa'alallahu bika?" Apa yang Allah lakukan padamu? Sampai dibukukan dalam sebuah kitab. Ulama ini mimpi ini dengan ulama ini mimpi dengan ulama ini gitu. Nah, ini ada satu kisah muridnya Imam Sibawi. Beliau tanya ke Imam Sibawi, "Madza fa'alallahu bika?" Kata Imam Sibawi, "Alhamdulillah, saya diperlakukan sebaik-baiknya oleh Allah. Alhamdulillah." Apa wasilahnya? Kata muridnya. Wasilahnya, saya punya pandangan bahwa Allah itu adalah ma'rifat yang paling ma'rifat. Nah, gitu. Jadi zat yang ma'rifat paling ma'rifat. Itu diantara kisah. Nah, kisah-kisah yang madza fa'alallahu bik itu ternyata di Indonesia juga ada ada juga versinya gitu. Artinya ada ulama ataupun yang dimimpikan oleh muridnya itu ada juga banyak itu kisah-kisah seperti itu. Ada satu kisah begini ya, ini menarik nih. Nggak apa-apa ya kita nyimpang dulu ya, tidak ke nahu terus supaya nggak begitu jenuh. Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya. Ada Iya, boleh. ada seorang ulama yang soleh ya, ketika dia wafat dimimpikan oleh santrinya gitu, dimimpikan oleh santrinya, ternyata ulama ini dalam kondisi yang menyedihkan, dengan penampilan yang menyedihkan, fisik yang menyedihkan gitu, sampai santrinya itu menangis gitu. "Guru gitu, kenapa jadi begini gitu, padahal guru kan panutan saya." Gitu maksudnya, sampai muridnya tahu gitu kesolehannya itu, sudah muridnya juga tidak bisa mengikuti jejaknya karena solehnya gurunya. Kata gurunya, "Ya, tolong saya," kata gurunya. "Kamu bilang ke tetangga kita, Bapak Fulan, aku pernah mematahkan ranting pohonnya digunakan untuk apa namanya membersihkan sela-sela gigiku. Aku belum minta Oh izin." iya, mencongkel giginya ya, saya pernah Mencongkel dengar. gigi. Ah, dia langsung bangun, langsung minta maaf tuh sama tetangganya. Kemudian beberapa hari kemudian mimpi lagi, kondisinya sudah berbeda gitu. Begitu cerahnya gitu kan, kondisinya sangat baik, lalu mengatakan gurunya, "Alhamdulillah, makasih ya kamu sudah membantu saya," katanya begitu. Itu jadi satu hikmah gitu. Kata Cak Nun itu bukan MH Ainun Najib ya. Cak Nun ya, betul Cak Nun. Kata beliau, saya pernah baca bukunya itu. Wah, ini orang tanpa izin mengambil ranting terus buat buat apa namanya membetulkan
Sela-sela Ya, giginya itu sampai sebegitunya. Bagaimana kalau pembalakan liar itu sudah berapa batang pohon ya, bukan cuma dijadikan buat ini, tapi bagaimana dengan diri kita juga, gitu kan, melihat diri kita mungkin ada barang yang belum dikembalikan, punya teman kita di masa lalu kita terlupa atau sebagainya, atau kita minjam belum bilang, atau kita ngambil lupa belum bilang dan sebagainya. Nah, itu pun jadi hikmah. Nah, gitu ya, ini kemana-mana tapi nggak apa-apa. Lagi, Marifat nakirah. Nakiro. Nakiro. Nakirah. Nakiro. Hmm, umum. Itu. Lagi, Marifat nakirah. Ma'rifat. Marifat. Marifat ada alnya. Nah, lalu misalnya ini Marifat. Ma'rifat. kita ganti. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang begini, kita lihat kategori marifat yang terakhir ya. Nih, dijadikan mudhof tapi kepada isim yang marifat. Artinya mudhof ilaihnya isim yang marifat. Saya ambil contoh seperti tadi. Ini contoh misalnya qalamu marifat nakirah. Nakiro. Nakiro. Dia bukan kata ganti, bukan nama orang, tidak ada al nakirah. Tapi kalau saya jadikan mudhof, qalamu ustadzin. Belum. Qalamu ustadzin. Pulpen ustaz. Ustaz makrifat nakirah. Nakiro. Nakirah. Ma'rifat. Ustaz ini nakirah, tidak ada alif lam, bukan kata ganti, bukan nama orang. Ini kan? Nah, berarti qalamu ini nakirah walaupun dia mudhof. Karena mudhof ilaihnya nakirah, qalamu ini nakirah. Paham? Gitu. Sekarang kalau begini, berarti ini pulpennya Ustaz. Nah, berarti Ustadz Fulan bisa pakai, Ustadz A bisa pakai, Ustadz B boleh pakai, Ustadz C boleh pakai. Umum, si umum. Tapi kalau saya bilang pulpen Ustadz itu, kalamul Ustadz. Nah, al Ustadz ma'rifat. Karena ada al. Ya kan? Nah, maka kalamu ini jadi terbawa ma'rifat. Karena mudhof ilaihnya ma'rifat. Bisa difahami? Insyaallah. Insyaallah. Gitu. Jadi 4 kategori marifat. Gitu. Atau misalnya kalamu misalnya kita bilang Hindin nama orang. Atau kalamu Muhammadin supaya populer. Muhammadin. Muhammad marifat nakirah. Marifat. Nama orang. Marifat. Nama orang. Berarti kalamu ini terbawa marifat. Isim alam Muhammad. Nah, kalamu ini terbawa jadi marifat. Karena dia mudhofnya. Yang mana mudhof ilaihnya ma'rifat. Kalamu marifat. Pulpen Muhammad. Oh, berarti bukan pulpen Ali, bukan pulpen Zaid, bukan. Bisa difahami? Insyaallah. Insyaallah. Nah, sekarang ya, tentukan apakah marifat atau nakirah. Yang pertama, kitabullah, kitab Allah, marifat atau nakirah. Ma'rifat. Kategori apa? Mudhof. Mudhof kepada isim yang makrifat. Betul, dia mudhof kepada isim yang makrifat. Betul. Qalamuka Ma'rifat. Mudhof kepada domir. Kepada isim yang makrifat. kepada kata ganti, yang mana kata ganti atau domir ini marifat. Zaidun Marifat. nama orang, Isim. isim alam. Masjidun nakirah, bukan isim domir, bukan nama orang, isim alam juga bukan,
tidak ada al juga, bukan mudhof kepada ma'rifat juga. Hujratu Zaidin, kamarnya Zaid, ma'rifat nakirah. Marifat. Ma'rifat, Mudhof kepada isim yang ma'rifat. mudhof kepada isim yang ma'rifat, yaitu isim Adam. Baik. Al-muslimatu, Nakiro. Marifat. Ada alif lam. ada alif lam. Nah, gitu ya. Itu ma'rifat dan nakirah. Kita kembali ke atas. Nih, isim dilihat dari aspek i'rabnya, ada isim mu'rab, ada isim mabni, sudah kita selesaikan. Isim dilihat dari aspek umum khususnya, ada isim ma'rifat, isim nakirah, juga sudah kita selesaikan. Ada pertanyaan? Nah, terakhir isim dilihat dari aspek gendernya. Ada yang untuk laki-laki mudzakkar, ada yang untuk perempuan muannas. Nah, ini pembagian aspek ketiga dari pembagian isim. Nah, kita lihat di sini ada di bawah. Mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar, isim yang merujuk kepada laki-laki. Ya, kalau muannas, isim yang merujuk kepada perempuan. Gitu. Nah, sekarang di sini mau disebutkan kategori-kategori muannas, berarti kalau tidak ada di sini berarti dia mudzakkar. Yang pertama yang muannas yang masuk kategori perempuan adalah nama untuk sosok, ya, lihat sosoknya, perempuan. Nama untuk sosok perempuan, ya. Jadi bukan sekedar nama perempuan tapi nama untuk sosok perempuan. Gitu. Misalnya Zainab, nah, muannas. Maryam muannas, Fatimah muannas, Suad muannas, gitu. Jadi lihat orangnya. Dian mudzakkar atau muannas? Muannas, tapi ada juga muzakkar, Ustaz. Orang Sunda Dian itu Nah, laki-laki. lihat orangnya. Ya, mungkin dia laki-laki, mungkin dia perempuan. Kalau orangnya perempuan muannas. Kalau orangnya laki-laki mudzakkar, gitu. Ilham mudzakkar muannas. Muzakkar. Zakkar kalau di Indonesia. Kalau di Arab itu nama perempuan, muannas. Nah, gitu kan? Tuh, saya pernah ketemu sama Syekh Nasruddin dari Al-Azhar, terus ngobrol gitu. Ya, ngobrol ringan tentang keseharian gitu. Kalau di Indonesia mungkin beberapa nama kata beliau, nama yang di Arabnya itu sebenarnya perempuan katanya, seperti Ilham, terus nama ini gitu loh. Oh, gitu ya. Tapi berarti lihat sosoknya. Kalau si fulan namanya Ilham ternyata laki-laki, berarti Ilham itu mudzakkar. Nah, Maisaroh mudzakkar muannas. Muannas. Nas. Muzakkar. Muzakkar. Nah, Arab muzakkar. kalau di Arab mudzakkar nama laki-laki. Kalau di sini nama perempuan muannas. Nah, gitu. Ya, umpamanya kita pernah dengar dalam sirah itu baginda Nabi memperdagangkan barang dagangannya Siti Khadijah ditemani oleh seorang pembantu Siti Khadijah, namanya siapa? Saroh. Aisaroh. Masa Aisaroh. Nah, dulu waktu saya kecil kan pikiran saya, oh perempuan tuh ditemani oleh perempuan. Nah, ternyata laki-laki gitu. Nah, nanti kalau ikhwan akhwat mengajar itu jangan lupa memberikan catatan. Maisarah itu laki-laki ya, bukan perempuan gitu. Itu, jadi lihat orangnya. Kalau perempuan, dia mu'annas. Yang kedua, mu'annas itu isim atau benda, katakan begitu, yang ada tak marbutohnya. Madrasatun, madrasatun sekolah, maktabatun perpustakaan, saburatun papan tulis, sayyaratun mobil, qalasatun penghapus, ta'iratun pesawat, darajatun sepeda, dan seterusnya. Ada tak marbutohnya. Gitu. Yang ketiga, mu'annas yang majazi atau sama'i. Boleh kita bilang majazi atau sama'i, yaitu mu'annas yang gimana karepnya orang Arab. Gitu. Karepe orang Arab gitu. Artinya kita nggak tahu ciri-cirinya, tapi itu mu'annas. Gitu. Jadi kalau ini harus dihafal dan tidak banyak. Seperti syamsun matahari, mu'annas. Gitu.
Ardun bumi muannas. Samaun langit muannas. Qamarun bulan mudzakkar. Qamarun bulan mudzakkar. Syamsun muannas. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Kalau kategori ketiga ini hafalan. Bagaimana kita menghafalnya? Dengan seringnya berinteraksi dengan bahasa Arab, kita akan menemukan satu demi satu. Oh, ini ternyata muannas tah. Orang Arab memasukkan ini muannas gitu. Yadun tangan, ainun mata, nafsun nyawa atau jiwa itu muannas. Ruhun muannas dan lain-lainnya. Nah, ini harus dihafal. Kalau ini harus dihafal. Gitu. Tidak ada ciri khas. Yang ketiga jama untuk selain manusia. Yaitu guer akil itu maksudnya jama untuk selain manusia. Dia muannas. Ya. Misalnya abwabun pintu-pintu. Pintu itu jama abwabun berarti muannas. Kutubun kitab-kitab muannas gitu. Pokoknya jama yang mana kategori jama ini bukan orang gitu, bukan misalnya bukan wanita-wanita, lelaki-lelaki, bukan jamaknya orang, tapi dia itu selain orang. Kulubun hati-hati, kolbun hati, jamaknya kulub gitu. Ataupun misalnya buyut rumah-rumah tuh. Jamak guer akil tuh jamak untuk selain manusia gitulah gampangannya. Nah, tampilannya tidak muncul di layar? Tidak, Enggak, Ustadz. tidak Oh, ada Ustaz. oh, Afwan. Maaf. Ini dia. Afwan. Sudah terlihat? Sudah, Ustadz. Nanti kalau tampilan tidak terlihat langsung sampaikan aja ya, supaya saya bisa langsung tampilkan. Nah, ini. Ustaz, Yuk, Alfan mau nanya lagi nih. boleh? Tadi matahari Samsun itu Monas. Hmm. Komarun Muzakkar. Muzakar. Kok bisa begitu? Itu makanya isim yang muannas majazi itu gimana orang Arab. Jadi kita nggak bisa bilang kok bisa gitu. Jadi bahasa itu kan kesepakatan pengguna. Mereka sepakatnya begitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nafum, gitu. Kayak misalnya ini ada satu benda misalnya di dalam bahasa Indonesia. Namanya benda ini meja. Ini kita sudah mafhum terbayang ya meja. Lalu ada orang asing bertanya, kok namanya meja sih? Kenapa nggak meju aja gitu? Kenapa nggak meji aja? Ya kita sepakatnya begini orang Indonesia begitu. Nah dalam kaidah-kaidahnya juga sama begitu. Nah Syamsun kok muannas? Ya orang Arab sepakatnya begitu. Makanya saya bilang muannas majazi ini hafalan. Karena kita harus menghafal apa saja sih yang disepakati oleh orang Arab sebagai sesuatu yang muannas. Gitu. Samaun langit muannas. Kalau surga neraka, surga mu'anas. Kalau neraka Jannatun itu jannatun muannas ada tak marbutoh. Narun muannas majazi. Orang Arab menjadi ya Ustadz. tuh. Samaun langit muannas. Ardun bumi muannas. Rihun angin muannas. Ruhun nyawa muannas. Nah itu kenapa kok saya hafal? Karena menghafal gitu. Jadi saya juga tidak tahu kaidahnya tapi menghafal artinya karena banyak berinteraksi dengan bahasa Arab, belajar bahasa Arab gitu. Lalu hafal oh kata ini. Jadi ini mengandalkan muannas tidak ada ciri khasnya. Bisa difahami, Bu? Insya Allah. Jadi nanti diberikan Ustadz yang itu, yang jama muzazi ini. Apa sajanya? Nah, majazi itu oleh para ustadz di Indonesia itu diperkirakan kalau anggota tubuh yang berpasangan, nah itu biasanya muannas. Yadun tangan, ainun mata,
udhunun telinga, qadamun kaki. Nah, itu muannas. Biasanya begitu. Lalu sisanya itu menghafal. Tentu tidak saya sebutkan semuanya ya. Ini hanya beberapa saja sebagai sampel. Nanti kita semakin banyak berinteraksi dengan bahasa Arab, hafal satu demi satu. Gitu. Tamam ya? Seperti itu. Ustadz mau tanya itu Zainabu Fatimatu itu nggak pakai tanwin ya Ustadz? Itu Nggak jangan menjadi tanwin. pakai tan. Nanti kita akan Jadi belajar ketentuannya di bukan Zainabun ya Ustadz, Zainabu itu. bukan. Ya Kalau nggak Ustadz. salah nama perempuan itu nggak boleh pakai tanwin gitu ya Ustaz ya. Iya, secara umumnya jangan dikasih tanwin. Nah, gitu. Ya, yang berikutnya jamak. Paham ini jamak ghair akil, jamak selain untuk orang. Misalnya pintu-pintu, abu-abun, rumah, buyutun, rumah-rumah. Misalnya sekolah, madaris, sekolah-sekolah, ma'ahid, ma'had. Gitu. Itu tuh muannas. Jadi apa Ustazah? Yang untuk majazi itu kurang lebih yang dia ada pasangannya mungkin ya? Atau lawan dari itunya atau bagaimana? Dalam tubuh kita, ya. Tapi ini hasil penelitian orang Indonesia ya, bukan di orang Arab sendiri tidak bikin kaidah itu. Cuma para ustadz di sini memperkirakan kira-kira kalau dalam tubuh manusia berpasangan itu biasanya orang Arab itu menjadikan dia muannas. Nah, di antaranya tangan, yadun. Dalam tubuh ya, dalam tubuh. Bukan di luar tubuh. Yadun tangan, ainun mata, tuh, uzunun telinga. Itu muannas. Kodamun kaki itu muannas. Biasanya begitu. Ya, Tapi karena sama memastikannya gimana? Memastikannya harus tanya ke orang Arab. Ini betul nggak muannas? Oh ya betul kata orang Arab gitu. Mafhum? Insya Allah karena tadi dijelaskan matahari, bulan, panas, ada pasangannya gitu kan. Tidak. Apa Matahari, gitu. matahari muzakkar syamsun, bulan Oh, afwan. Matahari muannas syamsun, bulan muzakkar. Qamarun oh, badrun muzakkar. Gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan ungkapan tadi itu kemungkinan berpasangan itu di badan manusia. Kalau di luar itu, nah juga tidak pasti juga seperti itu. Tetap, syukran. afwan, tetap eh, konfirmasi ke orang Arab lebih tepatnya gitu. Syekh ini muzakkar muannas, muannas katanya gitu. Umpama kita menemukan satu kata gitu ya, beberapa kata yang kata orang ini muannas majazi. Nah, kita pastikan betul nggak Syekh ini muannas? Oh enggak, ini mudzakkar umpama gitu. Karena apa? Karena memang tidak ada kaidahnya. Itu jadi mengandalkan hafalan ataupun kita tahu dari orang Arabnya langsung gitu. Saya difahami yang nomor 3 ini. Nah, terus yang nomor 5 nama daerah. Semua nama daerah muannas. Gitu. Semua nama daerah muannas. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada pertanyaan dulu tidak? Nah, di luar 5 kategori ini mudzakkar. Mudzakkar gitu. Sekarang ini semuanya muannas tapi kita tentukan kategori apa. Yang pertama ayatun, muannas kategori apa? Tamar Tamar buto. buto. Ada tak marbuto. Ahaditsu, hadis. Goir Jama. akil. Jama goir Ja. Dia bukan untuk hadis-hadis. Fatimah, Tim alam Nama perempuan. kamar buto. tak marbuto juga nama perempuan. Maktabatun, Terpantul ada dua. madrasatun, Kamar buto. Tamar buto. betul. Al-Iraqu, Nama daerah. Daerah.
Lalu baqaratun, Tak marbutoh. ada ta marbutoh. Kutubun, kitab-kitab. Jamak ghairu benda Maguir Jamak. akil. Jamak untuk bukan manusia. Betul. Taksir. Isim alam Hindun. Isim alam, nama perempuan. Udhunun, Benda Jamak berpasangan. udhunun muannas Majazi. majazi. Di antaranya yang Itu berpasangan kalau hadis itu apa tadi Ustadz? hadis Rasul zamannya Mm-mm. Ahad. Jamak Jadi apa? Oh Jamak ini ya, ghairu jamak akil. taksir ya Ustadz. jamak berakil. Boleh akil ya. Jamak untuk selain manusia. Terus misalnya maitatun, bangkai. Tak Tak marbutoh. marbutoh. Ardun, bumi. Majazi. Majaz. Intinya majaz itu ada ciri khasnya lah gitu. Ya gitu. Kutubun, kitab-kitab. Jamak ghairu akil. Buyutun, rumah-rumah. Jamak ghairu akil. Ainun, mata. Berpasangan. Majazi. Jazi. Di antaranya yang diprediksikan oleh orang ulama Indonesia, antaranya yang berpasangan di badan. Pakistan, Nama daerah. nah itu ya, berarti kita telah menyelesaikan nih di pertemuan kita sore hari ini. Selesai masalah isim. Dasar-dasar isim selesai. Isim dilihat dari aspek i'rabnya, ada dua kategori, mu'rab dan mabni, sudah selesai di level 1 kita bahas. Isim dilihat dari umum dan khususnya, ada ma'rifat khusus, nakirah umum. Isim dilihat dari aspek gendernya, ada muzakkar untuk laki-laki, ada muannas untuk perempuan. Sudah selesai semuanya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menganalisis i'rab? Nah, itu hanya diketahui saja. Contoh begini ya. Ini contoh yang kemarin kita kerjakan. Wadu'a Ahmadu, Ahmad meletakkan kutubana, kitab-kitab kami, fiddurji, di dalam laci. Ahmadu kedudukannya sebagai fa'il, i'rabnya harus rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Nah, sampai di situ kita menjelaskan i'rab, tidak lebih tidak kurang. Nah, cuma kita punya informasi lain yang disimpan oleh kita, tidak perlu disebutkan dalam menjelaskan i'rab. Apa informasinya? Pertama, Ahmadu ini ma'rifat atau nakirah? makrifat, nama orang. Nama Ma'rifat. orang, satu. Kita dapat informasi baru, informasi yang lain bahwa ini adalah ma'rifat. Yang kedua, Ahmad itu muzakkar atau muannas? Zakar. 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 Nah, tapi dia sebagai ma'rifat, dia sebagai muzakkar disimpan saja dalam pikiran kita, tidak perlu kita jelaskan dalam menjelaskan i'rab. Mafhum? Menjelaskan i'rab cuma ini aja. Seperti yang sebelumnya di level 1. Fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad, dan rofa dhammah. Itu saja. Nah, cuma kita tahu kalau lihat dari aspek lain, Ahmad ini ma'rifat. Lihat dari umum khususnya, dia itu khusus, spesifik, ma'rifat. Lihat dari gendernya, dia itu mudzakkar. Gitu. Tapi nggak perlu disebutkan dalam menjelaskan i'rab. Kutuba maf'ul bih. I'rabnya nasab, jenis isimnya jamak taksir, tanda nasabnya fathah. Selesai sampai di situ. Dan dia mudhof. Tapi kita punya informasi lain nih. Kutuba ma'rifat nakirah. Makrifat. Ma'rifat karena dia diidofahkan atau dia jadi mudhof kepada domir, jadi ma'rifat kutuba. Muzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas. Karena Karena jamak ghairu berakil. akil. Nah, itu informasi yang lain yang kita simpan. Gitu. Tapi yang kita informasikan ketika menjelaskan i'rab cuma ini saja. Nah, gitu. Kemudian naknya mudhof ilaih, dhamir muttasil mabni sukun. Gitu.
Sekarang naknya marifat nakiroh. Ma'rifat, domir. Karena dia domir. Terus nak ini mudzakkar atau muannasnya lihat konteks. Kalau kami kan lihat pembicara saja. Kalau pembicaranya perempuan ya muannas, kalau pembicara laki-laki mudzakkar. Gitu. Fi huruf jar tidak ada kategori marifat nakiro mudzakkar muannas karena pembagian yang tadi itu pembagian untuk isim, sedangkan fi ini huruf, berarti dia nggak masuk. Fi huruf jar ad-durji majrur oleh fi, i'rabnya jar, isim mufrad dananya kasrah. Nah, kita punya informasi lain, ad-durji marifat atau nakiroh? Ma'rifat, ada alif lam. Al, mudzakkar atau muannas? Zakar, Zakar tidak ada tak marbutohnya, bukan muannas majazi, bukan nama perempuan, bukan nama daerah, dia muzakkar. Gitu. Jadi informasi kita tentang uraian sebuah kalimat sempurna satu demi satunya untuk isim-isimnya lebih lengkap gitu. Bisa difahami ikhwan akhwat? insya Allah Ustaz. Allah ya. Disilahkan di murojaah karena semakin maju ke depan semakin nambah teorinya begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyempatkan selain hari Sabtu ini kita murojaah begitu supaya tidak lupa. Baik, kita tutup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah bikhair. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Syukran Pak Ustadz. Afwan.